Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Syah dengan NIM 2021-310208. Baik, materi AIK 6 yaitu wawasan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dalam Islam dianggap sebagai kesatuan yang tidak terbatas, dan bahkan Al-Quran sendiri mengandung berbagai pengetahuan. Allah menegaskan dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang memiliki pengetahuan, pemikiran, dan akal, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu tundukkan atau untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dan tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Quran surah An-Nahl ayat 12. Ilmu falak menurut etimologi terdiri dari dua kata, il dan falak tu'au. Falak tu falak, ilma yaitu pengetahuan, sedangkan falak artinya al-madar, yaitu orbit garis atau tempat perjalanan bintang. Jadi dapat dipahami secara lughawi bahwa ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan tentang orbit, garis, edar tempat beredarnya bintang dan planet-planet. Istilah-istilah ilmu falak yaitu: satu, aberasi adalah perpindahan semua arah cahaya bintang akibat pergerakan bumi. Peristiwa abrasi melibatkan berkas cahaya jantung dalam posisi miring, bukan tegak lurus. Pada peninjauan yang bergerak tegak lurus arah datangnya cahaya. Yang kedua, arah. Arah adalah jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar, dalam bahasa Inggris dikenal dengan direction. Yang ketiga, astrolabe. Kata astrolabe berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata astro dan labio. Astro yang berarti bintang dan labio artinya pengukur jarak. Baik, perhitungan arah kiblat. Masalah kiblat adalah masalah arah yang menghadap ke arah Ka'bah, Masjid Al-Haram Makkah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui letak Ka'bah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, rukuk maupun sujud, selalu berimpit dengan arah Ka'bah. Perhitungan waktu salat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salat fardu yang terdiri dari salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh telah ditentukan waktu permulaan dan akhirnya dengan ungkapan kata kitaban mau kutab. Maksudnya masing-masing salat fardu mempunyai rentang waktu yang berbeda. Contohnya, salat zuhur dimulai ketika matahari telah tergelincir dari titik kulminasi atau puncaknya dan berakhir ketika waktu asar masuk dari mulai tergelincirnya matahari sampai masuk waktu asar, di mana dapat dihitung lama waktunya, umpamanya 2 jam, dan dapat diketahui besar derajat dan menitnya dengan cara memindahkan lama waktu atau 2 jam ke derajat dan menit. Demikian pula dengan waktu salat fardu lainnya. Perhitungan awal bulan Qamariyah. Kata kamar berasal dari bahasa Arab, artinya bulan. Kata kamar bila dikaitkan dengan umur hari dalam suatu bulan disebut dengan bulan Qamariyah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bulan adalah benda langit yang mengitari bumi bersinar pada malam hari, karena pantulan sinar matahari yang tidak kuat, putaran bulan bumi kelihatan sampai hilang. Yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman atau acuan bagi perilaku dan tindakan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Bagian A, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengembangkan amanah persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka
Pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh perserikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Bagian B, kehidupan dalam politik. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Mungkin itulah presentasi yang saya paparkan untuk bidang peran yang mau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.